wabarakatuh. Tabipun, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Saya Repasari dari SMP Negeri 8 Kota Bandar Lampung. Saya Eti Wijayanti dari SMA Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Saya Sulistiani dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sulis. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah Ibu. Hari ini Ibu benar akan melakukan proses coaching? Benar Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya nantinya sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Sulis laksanakan. Nantinya saya akan mendukung penuh kompetensi coaching yang akan Ibu capai pada proses coaching hari ini. Ibu nanti coaching bersama Ibu Repasari, benar? Benar Bu, saya nanti akan melaksanakan coaching bersama Ibu Repasari. Baik, apakah Ibu sudah siap untuk proses coaching hari ini? Insya Allah siap Bu. Baik, semangat sekali ya Ibu ya. Namun Ibu sebelumnya akan saya sampaikan beberapa penilaian yang akan nanti saya amati ketika Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Repasari. Baik Bu. Ya, jadi Bu, nanti ketika proses coaching yang pertama saya akan melihat Ibu ketika proses coaching akan menggunakan alur virta atau tidak. Ibu sudah paham terkait dengan alur virta Ibu? Insya Allah paham. Baik sekali Bu, jadi alur virta nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan tindakan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Ibu nanti penilaian yang kedua saya akan menggali tentang percakapan coaching nanti menggunakan prinsip-prinsip coaching atau tidak, seperti membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian bisa menggali potensi coachingnya dengan hal-hal yang kreatif sehingga potensi dari coachingnya keluar, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Terus Bu, penilaian yang ketiga terkait tentang kompetensi dari coaching itu sendiri. Tentunya nanti akan saya amati bagaimana Ibu menghadirkan kesadaran penuh ketika proses coaching. Kemudian Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika melakukan proses coaching. Selanjutnya Ibu menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, yang terakhir Ibu, ketika nanti proses coaching dilaksanakan dan Ibu melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, itu bisa menggunakan metode atau menggunakan atau mendengarkan dengan rasa Bu. Jadi Ibu nanti bisa mendengarkan pernyataan-pernyataan dari coaching dengan penuh perhatian, kemudian juga bisa memberikan apresiasi terhadap pernyataan-pernyataan dari coaching. Baik Bu. Nah, sudah jelas Ibu tentang penilaian atau pengamatan yang nantinya akan saya lakukan ketika Ibu melakukan proses coaching. Ibu sudah jelas Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira dari proses coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu gali atau Ibu kembangkan? Iya Ibu. Jadi begini Bu, saat melakukan coaching nanti ya Bu ya, itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang baik atau berbobot. Nah Ibu, jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, yang lebih spesifik yang ingin saya observasi bagian yang mana ya Ibu? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi pada bagian mendengarkan dengan hati Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Seperti itu. Baik Ibu, jadi ketika proses coaching nanti dilaksanakan, yang perlu Ibu pahami ketika Ibu memberikan pertanyaan atau pernyataan, harapannya tidak adjustment atau memberikan asumsi seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya rasa cukup observasi kita pada pagi hari ini sebelum Ibu melakukan proses coaching.
Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap Ibu Repasari. Nanti setelah selesai kita bertemu lagi untuk mengevaluasi dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Repasari. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Ya, Terima kasih ya Ibu ya. sama-sama Ibu Suli. Sampai ketemu nanti observasi ya Ibu ya. Ya Ibu. Baik Ibu, hari ini akan dilaksanakan proses coaching ya Bu ya. Ya Ibu. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap Ibu. Baik, silakan dilaksanakan. Baik Bu, terima kasih Ibu Eti atas waktunya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Repa. Waalaikumsalam Bu Sulis. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Sulis. Bu Sulis apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik juga Ibu ya. Ya Bu. Baik Bu Repa, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya dengan alur kita. Jadi hal apa Bu yang akan Ibu bicarakan kepada saya pada pertemuan hari ini Bu? Baik Bu Sulis, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bu Sulis berikan ke saya. Jadi saya ini mengajar 4 kelas Bu Sulis. Nah dari 4 kelas ini ada satu kelas yang saya merasakan siswanya sangat pasif. Siswanya nggak aktif, banyak bengongnya, seperti itu Bu Sulis dalam pembelajaran saya. Oke, kita itu Bu ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi ya Bu ya, saya ingin tahu Bu, nanti di akhir pembicaraan kita ini apa tujuan yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita ini? Saya ingin nanti ketika selesai berbicara dengan Bu Sulis ini, saya ingin mendapatkan langkah-langkah atau solusi nanti atas apa yang membuat siswa-siswa saya ini pasif. Lebih ke saya berharap nanti akan mendapat solusi Bu Sulis. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu berharap akan mendapatkan solusi hingga nanti siswa Ibu ini tidak pasif. Nah, jadi siswa tidak pasif ini dalam artian siswa yang aktif ya Bu ya. Betul. Oke. Jadi menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Iya, saya itu berpikirnya ketika siswa pasif itu saya menginginkan siswa yang aktif. Ciri-ciri siswa yang aktif yang ada dalam benak saya ya Bu Sulis ya, siswa yang terlibat tanya jawab, siswa yang antusias ketika saya mengajarkan materi, siswa yang tidak bengong, terus siswa yang tidak banyak nyenderkan kepalanya di kursi seperti itu. Jadi siswanya itu menarik, antusias melihat saya dalam mengajar, begitu Bu Sulis. Ya Bu ya. Jadi dari pengamatan Ibu itu apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Jadi dari pengamatan yang saya lihat, karena saya kan mengajar 4 kelas. Nah, satu kelas ini menurut saya siswa-siswanya mungkin sudah merasakan bosan gitu ya Bu Sulis ya. Bosan karena melihat mungkin gaya belajar saya atau cara mengajar saya yang dirasakan sama mereka begitu-begitu saja begitu. Jadi mungkin mereka merasakan saya mengajarnya kurang menarik seperti itu, sehingga mereka terlihat sekali Bu Sulis seperti males dan ya diam pasif gitu. Saya yang banyak harus mengantar membimbing mereka gitu Bu Sulis. Baik. Jadi ada 2 masalah besar yang saya catat ya Bu ya. Siswa Ibu itu ada kecenderungan bosan dan malas ya Bu ya, yang menyebabkan tidak aktif itu tadi. Nah, menurut Ibu Repa, penyebab siswa-siswa ini bersikap seperti itu seperti apa Ibu? Iya. Yang pertama ketika saya mendapati siswa-siswa saya bersikap pasif, ini kan baru 2 kali pertemuan ya Bu Sulis, saya merasakan siswa-siswa ini bersikap seperti ini. Saya merasakan mungkin cara mengajar saya yang kurang baik, atau mungkin selama 2 kali pertemuan sebelumnya saya pernah marah. Terus saya juga memang tidak memberikan games atau menggunakan alat-alat belajar atau perangkat sosial seperti Google atau lain-lain. Saya memang di kelas ini memang belum saya pakai cara belajar yang begitu sulit. Menarik sekali ya Bu Repa ya. Ibu sudah mulai bisa mengidentifikasi ya kemungkinan penyebabnya itu jika benar mereka merasa bosan atau mencari perhatian seperti itu yang Ibu maksud.
kemudian mungkin cara mengajar ibu yang monoton seperti itu ya Bu ya. Kemudian ibu pernah marah sehingga mempengaruhi emosi mereka juga, dan dalam pembelajaran ibu belum memasukkan permainan dan teknologi ya Bu ya. Nah, menurut ibu hal itu bisa dilakukan Bu untuk membantu mereka lebih fokus ya Bu ya, dan terlibat aktif dalam pelajaran Bu ya. Iya sih Bu, saya berpikirnya seperti itu karena anak-anak di kelas pasif ini yang menurut saya agak pasif ini memang banyak bergerak aslinya gitu ya Bu ya. Jadi kayaknya memang saya perlu mengubah gaya mengajar saya. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik, yang menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, terus yang lebih perhatian, lebih peduli dengan siswa-siswa yang di kelas ini. Ini bagus ya Bu menurut saya. Jadi ibu akan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti itu ya Bu ya. Mencari referensi bagaimana pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Nah, serta memasukkan unsur interaksi dan diskusi sehingga dapat membantu mereka merasa terlibat seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu apakah ada cara lain Bu yang mungkin bisa mendukung, terutama terkait siswa yang mencari perhatian yang seperti Ibu sebutkan tadi? Iya, jadi kan tadi saya ingin merancang pembelajaran yang menarik, gitu, menggunakan media-media yang lebih interaktif. Nah, cara lain yang terpikir oleh saya sekarang itu adalah dengan motivasi, dengan memberikan mereka penghargaan atau pengakuan positif meskipun itu kecil. Jadi siswa-siswa yang tadinya tidak antusias akan saya ajak untuk antusias, lalu saya akan berikan penghargaan kecil seperti itu ya, berupa motivasi atau hadiah-hadiah kecil, permen atau pena seperti itu yang ada dalam rumah saya. Baik Ibu, kita bertemu lagi. Jadi kita akan berdiskusi ya Bu ya, pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching tadi. Sangat luar biasa sekali Bu coaching yang sudah Ibu laksanakan. Coachingnya berjalan dengan lancar. Kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching hari ini tadi? Baik Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah melakukan observasi kepada saya saat saya melakukan coaching tadi. Jadi Bu, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa senang Bu sudah bisa melakukan coaching terhadap rekan saya terkait permasalahan beliau di kelas Bu. Itu yang pertama Bu. Selain itu saya juga senang bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman saya tersebut, dan saya juga lega karena rekan saya tersebut akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya di kelas seperti itu Ibu. Baik Bu, merujuk dari inti indikator yang ingin dicapai pada kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan, hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Baik Ibu, saya tadi merasa ya Bu ya, menurut saya sudah melakukan proses coaching tadi. Saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching Ibu, bagaimana saya harus membentuk kemitraan dengan coaching saya, kemudian bagaimana saya menggali potensi dari coaching saya tersebut secara kreatif dan memaksimalkan potensinya itu. Nah, selain itu saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu menghadirkan kehadiran penuh bagi coaching saya Bu, mengajukan pertanyaan secara aktif dan berbobot sehingga bisa mengarahkan coaching saya untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka. Dan yang penting ya Bu ya, yang penting bagi saya adalah saya sudah merasa melakukan coaching tadi sesuai dengan alur cerita. Baik Ibu. Nah, jadi izinkan saya Ibu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching tadi ya Bu ya. Jadi berdasarkan observasi yang saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, sudah sangat bagus Bu, sudah berjalan dengan lancar dan Ibu sudah menerapkan coaching dengan alur cerita. Jadi Ibu tadi di awal percakapan sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang dilaksanakan dengan coaching itu seperti apa. Ibu juga
juga sudah mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi coaching. Ibu juga sudah berupaya memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Kemudian saya lihat juga ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Tadi ibu, saya melihat ibu dengan kesadaran penuh aktif melihat dan mendengarkan coaching ketika memberikan pernyataan-pernyataan. Dan saya juga melihat ibu sudah selain menjadi pendengar yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan sudah sangat bermakna dan berbobot sehingga memancing coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari coaching yang sudah ibu lakukan tadi nih, kira-kira ada kompetensi lain nggak yang ingin ibu kembangkan lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adanya semuanya Bu, baik itu dari kompetensi inti coaching itu sendiri ya Bu ya. Jadi ketiga-tiganya itu saya berusaha untuk meningkatkannya kembali. Saya berpikiran Bu, cara meningkatkannya itu saya akan sering melakukan kelas berlatih dengan melakukan coaching dengan rekan-rekan saya yang lebih baik. Satu lagi Bu, saya ingin mempertajam alur cerita Bu, sehingga lebih jelas lagi, sehingga apa pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada teman saya itu lebih detail dan mengarah, membuat rekan saya si coach tadi bisa dengan terbuka menceritakan permasalahannya dan akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah itu. Luar biasa sekali ya Bu Sulis ya. Semoga apa yang ibu harapkan tadi mampu ibu lanjutkan dan ibu kembangkan seperti itu. Nah, kedepannya saya harap ibu bisa melakukan sesi coaching dengan rekan-rekan ibu supaya terbiasa ketika kita melaksanakan coaching itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin ibu sampaikan lagi? Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu ya, karena dengan Ibu menjadi supervisor saya selama melaksanakan coaching, sebelum melaksanakan coaching dan sekarang kita melakukan diskusi terkait coaching yang saya lakukan. Saya mendapat ilmu dari diskusi ini dan ilmu dan wawasan ini sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya untuk coaching saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Ibu Sulis. Mungkin cukup ya Bu ya percakapan kita terkait pasca observasi dari coaching yang sudah Ibu laksanakan. Mungkin sampai jumpa lagi di kedepannya. Semoga masih diberikan waktu untuk bertemu kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eti, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Ibu, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya datang ke sini untuk melihat nanti Bu Eti akan melakukan coaching. Hari ini Ibu akan coaching dengan siapa Bu? Benar sekali Ibu, jadi hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama Ibu Sulistiani. Oh iya. Nah, saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nanti Ibu lakukan kepada Bu Sulis. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin terkait rubrik penilaian yang nanti saya akan lakukan terhadap coachingnya basic kepada Bu Sulis. Rubrik penilaiannya yang pertama itu tentang percakapan coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nanti Ibu akan menggunakan alur apa Bu? Ibu, nanti saya akan menggunakan coaching dengan alur tirta Ibu. Nah iya, jadi nanti saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, saya juga akan mengamati percakapan coaching Bu Eti, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan dengan coacher, terus kemudian menggali potensi coaching, terus juga proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah paham poin-poin yang kedua tadi? Insya Allah Ibu. Ya, baik. Yang ketiga untuk rubrik penilaiannya saya akan memperhatikan kompetensi inti dari coaching yang Ibu lakukan nanti. Ada 3 kompetensi intinya. Yang pertama, nanti Bu Eti akan memiliki kehadiran penuh atau present. Apakah nanti Bu Eti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
atau apakah nanti Bu Eti akan menjadi pendengar yang aktif seperti itu? Bagaimana Bu untuk Baik. 3 tadi? Baik Ibu. Ya, baik. Dan yang untuk rubrik penilaian yang keempat, untuk pertanyaan berbobot, Ibu mendengarkan dengan rasa. Seperti itu yang saya harapkan nanti ya Bu ya, ketika terjadi proses coaching, Ibu nanti dapat hadir dengan penuh dan menggunakan rasa seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataan dari coaching, Ibu dapat pahami, Ibu dapat menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bu untuk rubrik penilaian? Cukup Ibu. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, nanti ketika Ibu melakukan sesi coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Eti? Ketika nanti saya melakukan proses coaching Bu, kompetensi yang ingin saya capai, saya harapannya saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya juga bisa menghadirkan kehadiran atau kesadaran penuh ketika proses coaching, juga mampu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang baik seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu Eti sampaikan tadi, kompetensi yang mana yang lebih spesifik Bu Eti ingin kembangkan seperti itu? Atau saya nanti yang mana secara lebih spesifik yang ingin saya perhatikan seperti itu? Baik. Sepertinya saya nanti ingin kompetensi sebagai pendengar yang baik, kemudian saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya, baik. Jadi nanti saya akan fokus kepada Bu Eti hadir sebagai pendengar yang baik dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya untuk proses coaching nanti ketika berlangsung ada hal-hal yang perlu saya ingatkan ya Bu Eti ya. Ketika berlangsung coaching nanti Bu Eti jangan sampai berasumsi seperti itu. Terus jangan juga memberikan judgement atau asosiasi ya Bu ya. Karena dalam sesi coaching ini lebih kepada pendengar gitu. Bagaimana Bu? Insya Allah siap Ibu. Baik, baik. Saya rasa untuk percakapan di pra-observasi ini cukup ya Bu Eti ya. Ada yang ingin ditanyakan atau masih mengganjal atau bagaimana? Cukup Ibu. Cukup. Baik, kalau begitu nanti kita ketemu lagi setelah pasca observasi ya Bu Eti ya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eti, hari ini adalah harinya Bu Eti untuk coaching dengan rekannya Bu Eti. Saya silakan Bu Eti. Baik, terima kasih Ibu Reva. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sulis. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Siang juga Ibu ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Bu hari ini Bu. Baik, Ibu. Jadi kita akan melaksanakan coaching ya Bu dengan menggunakan alur Virta. Nah, apa nih Bu yang mau Ibu bicarakan hari ini dengan saya? Jadi gini Bu, saya kan mengajar 3 kelas ya Bu ya. Ada satu dari kelas yang saya ajar ini itu anak-anaknya itu pasif dan tidak fokus gitu. Oh baik. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, apa yang ingin Ibu capai pada proses akhir pembicaraan kita hari ini Bu? Jadi saya ingin ya Bu ya, dari akhir pembicaraan kita ini saya ingin menemukan langkah-langkah Bu, bagaimana cara saya sehingga saya dapat meningkatkan keaktifan anak-anak murid saya ini dan mereka lebih aktif seperti itu Bu, tidak pasif. Misalkan saat ini aktif ya Bu ya, tapi aktifnya itu dalam tanda petik bukan arti yang aktif yang positif Ibu. Aktifnya itu banyak mengganggu teman, sehingga malah membuat kelas itu menjadi gaduh. Nah itu yang saya merasa kewalahan dan itu menjadi masalah bagi saya. Baik Ibu. Menurut Ibu Sulis, siswa yang aktif itu bagaimana ya Bu ya? Menurut saya Ibu ya, siswa yang aktif dalam arti positif itu dalam pembelajaran itu kalau mereka itu mengerjakan tugasnya dengan baik Bu. Kemudian siswa itu saling ada umpan balik kepada rekannya yang lain. Jika ada temannya sedang belajar atau presentasi, menjawab pertanyaan, itu ada umpan balik dari teman yang lain. Serta yang pasti Bu, mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Jadi siswa itu aktif mengerjakan tugas, berinteraksi dengan teman, itu menurut saya Bu, siswa yang aktif.
Baik, Bu. Dari pengamatan Bu Sulis, apa yang menyebabkan mereka atau siswa-siswa ibu itu kurang aktif? Ini baru dari pengamatan saya Bu ya. Saya sih belum melaksanakan survei secara langsung atau menanyakan ke anak-anaknya langsung mengapa mereka seperti itu. Itu hanya baru berdasarkan observasi saya ketika mengajar di kelas Bu ya. Itu sepertinya itu ada beberapa faktor itu yang menyebabkan mereka kurang aktif. Di antaranya itu salah satunya adalah mereka kurang paham terhadap materi yang saya ajar. Jadi konsep dasarnya itu tidak paham, sehingga mungkin menurut mereka, lah saya nggak ngerti, ngapain saya aktif, saya nggak ngerti, akhirnya mereka bermalas-malasan seperti itu. Kemudian faktor yang kedua bisa jadi Bu ya, mereka ini ada masalah pribadi Bu, baik di keluarganya atau dengan temannya, sehingga pelampiasannya mereka ngobrol sendiri, asik bermain HP sendiri. Jadi pokoknya sibuk dengan aktivitas masing-masing Bu, seperti itu Bu ya. Jadi nah itu yang sangat mengganggu saya Bu. Jadi mengganggu kondisi pembelajaran di kelas saya ini. Baik Bu Sulis. Jadi kalau saya garis bawahi tadi ada dua masalah besar ya Bu ya yang Ibu hadapi di kelas. Yang pertama, siswa tidak fokus karena tidak paham materi. Kemudian yang kedua tentang perilaku siswa yang mengganggu proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu Sulis, apa penyebab siswa-siswa ini bersikap seperti ini? Ya mungkin ya Bu ya, saya merasa mereka itu bosan karena saya juga merefleksi pembelajaran yang saya lakukan itu masih seperti itu saja Bu. Jadi mungkin siswa itu bisa menebak pembelajarannya yang Bu Sulis lakukan itu lagi, jadi mereka sudah malas sebelumnya gitu Bu. Nah jadi metode pembelajaran saya ini kurang bervariatif itu Bu menurut saya Bu. Jadi akhirnya mereka mencari perhatian di kelas dengan cara lain seperti itu. Menarik sekali ya Bu Sulis ya. Jadi sebenarnya Bu Sulis sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab yang terjadi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, jika benar mereka merasa bosan ataupun mereka mencari perhatian nih, menurut Ibu Sulis, Ibu bisa melakukan apa supaya mereka bisa lebih fokus dan aktif dalam proses pembelajaran? Jadi dari pertanyaan yang Ibu sampaikan itu, saya kepikiran begini Bu. Pembelajaran yang di kelas saya itu kan cenderung membosankan bagi anak-anak karena variasi mengajar saya yang itu saja. Nah saya sempat berdiskusi bahkan beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dan melihat teman dua yang lain Bu itu di kelasnya aktif. Nah, ternyata mereka itu memasukkan unsur permainan Bu, permainan di dalam pembelajarannya. Selain permainan juga ada teknologi, apalagi mungkin ya Bu ya, pelajaran yang saya ampu itu kan berdekatan dengan teknologi yang harus ditampilkan di depan kelas itu secara teknologi. Mungkin itu yang bisa membuat anak-anak tidak bosan Bu. Jadi rencana saya ingin membuat atau mengubah rencana pembelajaran yang saya lakukan RPP ya Bu ya, dengan mengintegrasikan teknologi dan saya selipkan juga games atau permainan agar pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu ya itu aktif dan tidak membosankan untuk siswa itu. Itu ide yang sangat bagus ya Ibu Sulis ya. Dari uraian yang Ibu Sulis sampaikan tadi itu sudah mengatasi proses siswa supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Kalau siswa yang memerlukan perhatian Bu, menurut Ibu seperti apa Ibu mendukung atau membuat mereka supaya fokus ke pembelajaran? Baik Bu, benar ya Bu ya, dari beberapa siswa yang mencari perhatian mungkin karena kurang perhatian yang saya berikannya Bu ya. Mungkin saya ke depannya Bu akan lebih sering memberikan mereka perhatian dengan penghargaan kecil dan sederhana jika mereka berperilaku positif. Mungkin itu Bu ya yang ingin saya lakukan. Ditambah lagi mungkin saya akan memberikan pujian lah Bu mereka di kelas.
tepat sekali ya Bu Sulis. Jadi pemberian penghargaan yang positif, kemudian memberikan pujian walaupun itu hal kecil, tapi itu mampu mengapresiasi siswa sehingga siswa menjadi termotivasi. Dan tadi Ibu sudah akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, membuat rencana pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan metode diskusi atau permainan, juga di dalamnya menggunakan teknologi. Ada tidak teman Ibu atau rekan sejawat Ibu yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan ini? Jadi yang seperti yang saya katakan tadi Bu ya, saya sering ngobrol, diskusi dengan teman-teman tentang metode pembelajaran itu. Jadi rencana saya Bu ya, setelah saya berdiskusi dengan beberapa teman, itu saya ada teman Bu Nani itu Bu ya. Bu Nani itu cakap dan teknologi Bu. Mungkin saya akan belajar dengan beliau tentang bagaimana memasukkan unsur teknologi dalam pembelajaran. Kemudian ada satu lagi teman Bu yang selalu memasukkan unsur permainan Bu, ya, sehingga permainan di kelas itu tidak membosankan jika mungkin kita memasukkan permainan. Itu maaf Bu Dina. Jadi saya perhatikan pas itu aktif. Mungkin nanti saya akan bertanya dan berdiskusi dengan mereka berdua tentang model pembelajaran atau rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Selain itu Bu, saya juga ada kepikiran lagi Bu, untuk mengatasi siswa yang tadi merasa tidak diperhatikan ya Bu ya, sehingga dia membuat ulas sendiri. Mungkin variasi pembelajaran selain tangkap teknologi dan permainan, diskusi dan bermain peran itu mungkin akan, sehingga mereka merasa dihargai, merasa diakui di dalam kelas. Baik sekali Bu, tentang rencana yang Ibu sebut sungguh luar biasa ya Bu. Ibu mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang diharapkan bisa menambah wawasan dan keterampilan Ibu dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, kapan Ibu mau mulai rencana yang sudah Ibu susun ini? Rencana saya sih Bu ya, saya akan mulai mengobrol dulu ya Bu ya, mulai ngobrol, berdiskusi dengan rekan-rekan saya yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Mungkin dalam 2 minggu ini di sela-sela jam kosong saya akan mengajak mereka mengobrol, meminta bantuan mereka mengajari saya ya Bu cara membuat rencana pembelajaran yang seperti itu, dan nanti pelan-pelan akan saya coba buat, dan untuk materi berikutnya akan saya coba terapkan. Tetapi mungkin belum sebaik ya Bu ya, belum baik benar. Tapi saya berharap nanti di semester depan saya sudah mempunyai modul ajar atau rencana pembelajaran yang sudah sesuai apa yang saya inginkan. Sungguh luar biasa ya Ibu ya. Saya yakin perubahan ini akan membuat kelas Ibu merasa menjadi lebih aktif di proses pembelajarannya. Nah Bu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol nih? Ya alhamdulillah Bu, karena saya bisa ngobrol dengan Ibu dan Ibu memberikan gambaran-gambaran atau pertanyaan yang memantik pemikiran saya Bu ya. Jadi saya sekarang merasa lega Bu. Saya sedikit banyak terpikirkan solusi yang akan saya berikan nanti untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bu ya. Termasuk yang tadi rencana yang akan saya lakukan seperti itu. Bu, semoga Ibu mempertahankan komitmen yang sudah Ibu buat dalam mengatasi proses pembelajaran Ibu yang selama ini siswa pasif seperti itu ya Bu ya. Jadi masih adakah yang ingin Ibu sampaikan? Cukup Bu, saya rasa Bu, dari obrolan kita sudah banyak Bu yang rencana-rencana yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih ya Bu ya. Iya Ibu, semangat sama-sama ya Ibu ya. Tetap semangat untuk aksinya ya Bu. Nanti setelah Ibu menerapkan rencana aksi, kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol lagi untuk mengevaluasi bagaimana proses yang Ibu laksanakan dengan metode yang Ibu buat tadi. Sampai ketemu lagi ketika kita melakukan evaluasi ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Eti, kita bertemu lagi dalam sesi dialog pasca observasi ya Bu Eti ya.
saya tadi sudah melihat dan sudah mengobserver Bu Eti melakukan coaching dengan rekannya Bu Eti. Bagaimana perasaan Bu Eti setelah selesai melakukan kegiatan coaching? Jadi perasaan saya Bu setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sangat senang sekali Bu, karena saya dapat membantu rekan saya dalam menghadapi permasalahan beliau di kelas. Saya juga tahu gimana caranya jadi pendengar yang baik. Saya juga merasa lega Ibu, karena teman saya atau rekan saya menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi di kelas, seperti itu. Iya, luar biasa ya Bu Eti ya. Ini jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Eti harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Eti lakukan pada proses coaching tadi, Bu Eti? Jadi ketika proses coaching tadi Bu, saya sudah berupaya melakukan coaching dengan alur virtual seperti itu Bu. Saya sudah berupaya menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti saya sudah membuat relasi dengan coaching, kemudian saya juga sudah berupaya untuk menggali potensi coaching untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya juga sudah berupaya untuk mengeluarkan atau berupaya untuk menuangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, seperti menghadirkan kesadaran penuh ketika pelaksanaan coaching. Saya juga berupaya menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Kemudian saya juga mengupayakan pertanyaan-pertanyaan saya terhadap coaching adalah pertanyaan yang berbobot dan bermakna, seperti itu. Baik, Bu Eti. Nah, Bu Eti tadi sudah menyampaikan hal-hal yang akan yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Eti ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bu Eti laksanakan tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik, di mana Bu Eti sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Selamat ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, untuk merencanakan aksi, untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu. Itu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu Eti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Bu Eti, dari hasil coaching yang baru saja Ibu Eti lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eti kembangkan? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi Bu, saya berharap saya bisa melakukan coaching juga terhadap rekan-rekan yang lainnya Ibu, supaya pengetahuan saya ketika saya melakukan coach semakin mahir atau semakin bisa ketika melakukan coaching dengan teman-teman saya nanti. Ya. Selanjutnya, adakah yang ingin Bu Eti sampaikan lagi? Mungkin ucapan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi observer saya ketika saya melakukan coaching. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dan teman saya ketika proses coaching itu. Ya, sama-sama ya Bu Eti ya. Dengan lelah untuk belajar, kita sama-sama belajar. Saya akhiri percakapan kita ya Bu Eti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.